Ketika ada terlibat uang hasil kejahatan dan korupsi yang mengalirnya pada pendanaan yang sumbangan tadi, itu namanya pencucian uang kan begitu. Tapi ketika sudah Jadi itu termasuk Bu, pencucian uang itu. sangat Asal sumber dana. Ya ini kan yang di Undang-Undang 7 clear sekali menyebutkan bahwa boleh mengumpulkan dana kampanye tapi harus clear, bukan dari hasil tindak pidana ataupun hasil kejahatan lainnya, ataupun korupsi ataupun pencucian uang. tidak berhenti dengan siapa yang korupsi, tetapi ditelusuri siapa yang menikmati uang hasil korupsi, kemana uangnya. Ketika ada orang korupsi kemudian uangnya untuk beli mobil, maka orang itu tidak lagi dipertanggungjawabkan satu tindak pidana saja korupsi, tetapi juga ketika menikmati hasil kejahatan, juga dia kena undang-undang TPPU. Saya waktu itu bicara dengan Kanada. Di Kanada itu kaget lihat kita 1 M sumbangannya. Karena di sana itu maksimum itu 20 dolar. 20 dolar itu maksimum. Tidak tinggi ya. Berarti 300.000 lah katakan Tidak boleh tinggi-tinggi. Memang tidak boleh tinggi-tinggi. Kalau bisa nggak usah ada. Tujuannya itu untuk rakyat, bukan untuk kelompoknya, bukan untuk partai. Nah ini kebingungan itu yang harus kita luruskan, jangan bingung. Jadi ketika Anda jadi anggota parlemen, itu Anda adalah untuk masyarakat. Ketika Anda jadi presiden adalah presidennya semuanya, bukan presidennya pendukung saja. Ini kayaknya yang saya paling masih ingat. penting. Halo, jumpa lagi kita dengan podcast 9, Tegakkan Hukum dan Berikan Keadilan. Podcast 9 adalah sebuah podcast yang didirikan oleh 9 alumni Fakultas Hukum UI, mengangkat, menguak, mempermasalahkan, dan mendiskusikan masalah-masalah hukum dan demokrasi kepada ruang publik. Sebuah podcast yang bersifat independen namun kritis. Kali ini kita akan membincangkan atau mendiskusikan mengenai dana kampanye. Judulnya kita beri, betulkah ada dana siluman untuk kampanye? Dan untuk bincang-bincang ini sudah hadir untuk bersama kita. Yang pertama seorang ahli pencucian uang yang sudah tidak asing lagi buat kita, Bu Yenti Gandarsi. Damang Bu? Pangestu, Wah. matur nuhun. Beliau adalah dosen dari di Trisakti dan sudah kita kenal sebagai ahli pencucian uang. Dan yang kedua adalah sebelumnya pernah menjadi Bawaslu Jawa Barat, kemudian aktif di ICW, dan sekarang menjadi penggiat atau pemerhati pemilu, yaitu Bung Abdullah Dahlan. Apa kabar Bung Abdullah? Alhamdulillah baik Pak Wina. Mungkin saya mulai dari Bung Abdullah dulu ya Bu. Baik. Ini kan dana kampanye nih menarik juga ya. Ya. Udah dikembalikan semua sama Bawaslu. Itu ada kecurigaan ya kalau kita hitung antara dana yang dikeluarkan dengan laporannya tuh kayaknya nggak matching gitu loh. Betul. Bung Dahlan gimana? Jadi begini Pak Wina, ini isu dana kampanye menjadi isu menarik dalam pemilu. Kenapa isu menarik? Dan ini bagian dari untuk menilai soal fairness kontestasinya. Jadi fairness pemilu itu bukan hanya soal kampanye tidak curi start, tapi salah satu variabel untuk menilai indikator fairness kompetisi dalam pemilu dalam hal campaign finance-nya, soal dana kampanyenya. Nah ini yang diatur sehingga di Undang-Undang Pemilu mengatur soal batasannya, sumbernya, larangannya. Misal kalau batasan individu 2,5 miliar maksimum boleh menyumbang. Badan hukum 25 miliar untuk partai politik dan pilpres ya. Kalau saya mau nyumbang 50 miliar nggak boleh ya? Nggak boleh karena itu melebihi batasan. Duitnya juga nggak ada kita. Yang kedua juga ada larangan. Tidak boleh bersumber dari dana APBN, APBD, APBDes dan dana asing terutama. Serta ada yang klausul nanti relasi dengan Bu Yanti juga. Tidak boleh berasal dari hasil tindak pidana atau kejahatan lainnya. Nah ini yang punya potensi. Nah sehingga dan kedua juga sumber dana kampanye ini juga harus dilaporkan secara benar. Nah ini yang kemudian sempat muncul kemarin ketika kita melihat ada keanehan. Jadi kewajiban partai politik itu satu dia di dalam momen pemilu membuka rekening khusus, lalu mencatat dan melaporkan. Nah, jadi mereka boleh nerima dana. Jadi pemilu itu memang butuh dana, tidak mungkin. Hanya saja bagaimana pendanaannya diatur. Tadi soal batasan larangan. Yang kemarin sempat muncul menjadi isu yang menjadi isu concern di publik soal apa betul nih partai melaporkan dalam sejumlah
angka segitu. Misal ada satu partai, katakanlah misal PSI kemarin hanya melaporkan 180.000. Ini kan tidak make sense dengan publik melihat ini baliho di mana-mana. Kalau 180.000 nggak mungkin ya, naik taksi aja udah berapa itu. Traktir ngafe aja nggak cukup gitu loh. Nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kita. Berarti ada yang tidak cukup serius oleh peserta pemilu untuk kemudian mencatat dan melaporkan. Nah ini yang mungkin kemarin, walaupun hari-hari ini sudah diperbaiki, ternyata ada miliaran yang kemudian angkanya cukup tinggi gitu ya. Nah ini yang menunjukkan bahwa sebenarnya masih ada persoalan di kita. Soal isu dana kampanye, harusnya ini menjadi isu strategis, bukan isu pelengkap administratif, yang sekedar menggugurkan syarat laporan. Nah ini pada isu itu. Belum lagi kemarin ya PPATK juga memfeeding informasi. Nah menurut saya secara pribadi sebagai pengamat pemilu juga sekarang, sebenarnya leverage demokrasi kita dalam kontestasi pemilu tidak lagi soal isu spanduk itu dipasang di mana, sudah pada isu-isu strategis soal campaign finance. Tadi kan Anda juga udah menyebut PPATK, ya, bahwa ada sejumlah hal yang mencurigakan menurut PPATK dan sudah diserahkan ke Bawaslu ya. Nah, saya mau ke Mbak Yeti Ganarsi dulu ya. Itu kalau laporan keuangan partai itu tidak sesuai dengan kenyataannya dan atau dia terima dari pihak yang tidak disebut, katakanlah entah siluman dari mana gitu ya, apakah itu bisa terkena proses pencucian uang? Kan dia menyangkut kepentingan negara yang luas. Gimana nih sebenarnya sudut pandangnya? Iya, jadi kalau saya sih berpikir ya, apapun yang sekarang masalah banyak, hoax dan sebagainya, itu sebetulnya kan apa salah hulunya tadi, masalah hulunya itu kan di dalam pendanaan. Buzzer banyak tuh yang mendanai siapa, bikin baliho itu yang mendanai siapa, dalam rangka apa. Maka dalam undang-undang pemilu kan dibatasi tadi, kalau perorangan 2,5 M, kalau corporate 25 M, naik ya dari yang lalu. Yang lalu jauh. Ya, padahal yang lalu itu saya termasuk yang hadir ya waktu ada pertemuan GOPAC itu, Global Organization Parliament Against Corruption Related with the General Election. Ya, waktu itu biasalah gitu ya diundang berbicara. Saya waktu itu bicara dengan Kanada. Di Kanada itu kaget lihat kita 1 M sumbangannya. Karena di sana itu maksimum itu $20. $20 itu maksimum. Tidak tinggi ya. Berarti 300.000 lah katakan ya. Tidak boleh tinggi-tinggi. Memang tidak boleh tinggi-tinggi. Kalau bisa nggak usah ada. Saya kadang-kadang diundang baik ke DPR maupun DPD. Tetapi hasilnya ya malah bukannya ditekan, dan ini menjadi bahaya. Dan kemudian kalau kita bicara pemilu dan tujuannya demokrasi, itu pasti kita berbicara tentang pendanaan dan tentang adakah terlibat uang-uang hasil kejahatan atau korupsi yang paling penting. Nah, ketika ada terlibat uang hasil kejahatan dan korupsi yang mengalirnya pada pendanaan yang sumbangan tadi, itu namanya pencucian uang kan begitu. Tapi ketika sudah jadi itu termasuk Bu pencucian uang itu. Sangat. Jadi gini, logikanya gimana Bu? Logikanya gini kan, makanya kenapa ada pembatasan pemilu, pembatasan pendanaan pemilu, sumbangan pemilu dibatasi, karena nilai demokratisnya bisa terkikis. Ketika nanti orang-orang yang sangat kaya itu menyumbang, gitu ya, menyumbang bahkan yang kekayaan luar biasa, misalnya kan kita dengar bahwa uang terbanyak di perbankan di Singapura itu kan katanya dari Indonesia, gitu kan ya. Nah kan seperti itu. Artinya apa? Meskipun uang itu halal, kalau sampai mendominasi sumbangan, itu nanti yang terpilih, presiden terpilih, kepala daerah terpilih, legislatif dan terpilih itu tidak bisa apa-apa. Apapun polisinya adalah polisi yang didikte pada penyumbangnya. Artinya apa? Demokratisasinya mundur kan? Mana demokratisnya? Kepentingan siapa? Ya kepentingan yang bayar lagi kan gitu. Itu kan sudah sejak awal sebetulnya, sejak awal
pemikiran ratusan tahun lah ya. Ketika kita mau bernegara itu bagaimana, pemimpin itu bagaimana, kan sudah ada sangat filosofi sebetulnya. Sebetulnya kita nggak bisa tatarannya praktis, pragmatis dan sekedar undang-undang. Nggak bisa. Ini kita adalah untuk bangsa. Nah, apa kaitannya? Sangat berkaitan. Karena ketika Indonesia masuk ke rejim anti pencucian uang internasional itu tahun 2002 itu sudah melarang semua uang hasil kejahatan itu tidak boleh dinikmati oleh siapapun. Ketika ada korupsi sebelumnya hanya akan ditegakkan dengan undang-undang korupsi. Tetapi sekarang setelah masuk rejim itu ketika ada korupsi bukan hanya undang-undang korupsi, tidak berhenti dengan siapa yang korupsi, tetapi ditelusuri siapa yang menikmati uang hasil korupsi, kemana uangnya. Ketika ada orang korupsi kemudian uangnya untuk beli mobil, maka orang itu tidak lagi dipertanggungjawabkan satu tindak pidana saja korupsi, tetapi juga ketika menikmati hasil kejahatan, juga dia kena undang-undang TPPU. Nah, demikian juga dengan ini. Kalau dengan sumbangan ini ada dua hal, bisa jadi memang tindak pidana pemilu murni, yaitu menyumbang walaupun halal dari jumlah yang lebih. Nah, gitu kan. Tetapi kalau seandainya itu pun banyak pelanggarannya yang lalu. Kalau seandainya itu yang disumbangkan itu ternyata sudah jumlahnya banyak, tidak dilaporkan dan dari hasil kejahatan, dia akan kena juga tindak pidana di luar tindak pidana pemilu yang lebih berat tentunya ya, yaitu dia juga akan kena korupsinya, kena tindak pidana pencucian uangnya, dan itu tidak boleh direm. Oh ya, karena sedang pemilu jangan dulu, karena aneh sekali. Itu dua hal betul. Dan kan nggak mungkin ya no freelance itu tadi kan, tidak ada orang yang menyumbang maunya gratis gitu. Pasti ada kepentingan, ada konflik of interest. Kalau ini sekarang gua kasih dulu duit, nanti kalau lu berkuasa, lu nurut sama gua kira-kira gitu. Nah, itu tadi Pak Wina yang menarik Bu Yanti sampaikan. Kenapa perlu batasan sebenarnya? Dan memang regulasi undang-undang pemilu sekarang agak tinggi kelonggarannya. Jadi kalau dulu hanya 1 miliar, dan lalu sudah ditegur. Maksimum 5 miliar kalau company dulu ya 7 miliar. 7. Nah, sekarang kan meningkat jadi 25 miliar. Itu pun berpotensi. Kenapa harus ada batasan? Agar tadi tidak ada hegemonik pasca orang terpilih. Kooptasi katakanlah ketika pemodal dominan menyumbang. Nah, ini fairness kontestasi yang mau dibangun. Tapi Anda lihat nggak tuh ada dominannya pemodal itu kalau sekarang? Saya hitung-hitung tuh hampir semua partai itu pasti melaporkan tidak jumlah yang sebenarnya. Betul. Hampir pasti lah ya. Karena kalau dihitung iklannya, dihitung spanduknya, dihitung dihitung makannya, caleg, itu pasti berpuluh-puluh kali dari yang dilaporkan. Betul Pak Wina. Nah, itu realitas kita. Jadi soal ini menguji juga. Maka isu dana kampanye sebenarnya batu ujian bagaimana institusional partai politik kita dinilai. Kontestan kita tunggu. Yang menilai siapa nih selain rakyat banyak ya? Publik pemilih. Sebenarnya isu dana kampanye ini bisa menjadi isu positif bagi pasangan calon presiden, bagi partai, bagi DPD. Untuk apa? Dia membangun soal trust publik melalui soal transparansi dana kampanye dari sumber yang dimiliki. Bahkan tadi yang menarik, kalau publik menyumbang dari nilai mungkin 10.000, 100.000 itu dipublish, ownership pemilih terhadap partai maupun kandidat jadi besar. Nah, ini menurut kita sebenarnya isu dana kampanye bukan jadi beban. Kalau memang mereka mau membangun soal isu owner kolektifnya. Nah, ini yang kalau ide positif soal pendanaan kampanye. Tapi persoalan yang kita hadapi seringkali peserta pemilu juga ada tendensi tidak jujur juga melaporkan. Tadi seperti Pak Wina sampaikan soal kalau kami pengalaman kita membandingkan antara aktivitas kampanye dengan yang dia catat dan laporkan itu berbeda jauh. Di iklan berapa, di pemasangan APK berapa, belum lagi mengumpulkan masa kampanye yang jumlah besar. Tapi setelah dicatat, dilaporkan ke KPU kok nggak make sense dengan faktual lapangan. Nah, ini yang juga sebenarnya di regulasi pemilu juga yang dipantau, diperiksa hanya yang dilaporkan. Nah, ini juga investigasi kami, misal kalau dulu di Bawaslu butuh investigasi lanjut, atau pengalaman saya di ICW dulu, bahkan kami memantau iklan media saja. Di iklan aja sudah yang dikeluarkan sekian miliar, tapi yang dilaporkan di bawah itu. Nah, ini soal menguji, soal bagaimana fairness, satu, soal kedua transparansi institusi peserta pemilunya, baik itu partai politik ataupun
pasangan calon tadi untuk membangun soal isu dana kampanye, transparansinya semacam apa. Nah, Bu, itu kan PPATK kan sudah menyerahkan sejumlah rekening rahasia mencurigakan kepada Bawaslu ya. Nah, kalau untuk menelusuri, Bu, dari mana nih kita mengetahui bahwa laporan ini benar apa tidak? Kalau kasat mata sih pasti nggak benar, ya. Tapi secara legal bagaimana ini? Di mana kita harus memulai bahwa laporan ini misalnya patut dicurigakan yang diberikan ke Bawaslu? Karena PPATK udah kasih nih, tolong Bawaslu. Nah, soal nanti pertanyaan apakah Bawaslu itu mempunyai kewenangan kan persoalan lain. Tapi bagaimana, Bu, dari pencucian uang tuh melihatnya gimana? Itu sangat ya, karena kan lapor ini bahkan untuk kedua kalinya dalam 1 tahun kemarin, 2023 ya. Sebelumnya kan ada disampaikan bahwa ada 2 triliun lah, 2, sekian yang masuk ke partai politik atau politisi, nggak gitu jelas waktu itu, ya kan? Kemudian kita masih ingat dalam 2023 ada banyak hasil kejahatan yang belum dirampas dengan TPPU. Antara lain judi online, narkotika, dan kejahatan-kejahatan korupsi itu belum semua ditarik karena memang ada masalah. Nanti kita bikin masalah lagi, kenapa sih penegakan hukum Indonesia itu tidak selalu menggunakan TPPU. Nah itu yaitu kan tidak selalu masih paradigmanya itu pemidanaan saja, padahal kejahatan ekonomi itu secara akademis kan akademis itu ya jangan terlalu dinafikan juga ya, karena kan kita justru nggak punya kepentingan, tetapi secara akademis kan sudah dipikirkan betul kenapa sih orang melakukan kejahatan dan bagaimana cara mencegahnya. Nah ternyata pencegahan yang kuat itu tadi yang dikatakan ICW memiskinkan, itu kan namanya TPPU itu ditarik kembali. Nah apalagi sekarang di akhir tahun atau awal tahun ini kan PPATK mengatakan bahwa lebih jelas lagi 21 bendahara partai itu PPATK itu sudah tahu namanya pasti kan dia bilang bendahara partai. Udah lebih konkret, Bu, ya. Lebih konkret. Dan kalau dari KPK PPATK itu pasti berkaitan dengan TPPU. Artinya apa? KPK mempunyai dana yang sudah disampaikan tadi, nggak disebut nama, sudah dipublish itu karena PPATK melihat ini tendensiusnya lebih kencang ya, jadi bukan sekedar bukan masih mentah, tidak, itu udah hampir setengah matang. Itu bahwa ada dana yang ke partai, tapi dana ini adalah berkaitan dengan kejahatan. Sehingga saya mengatakan seharusnya ketika PPATK menyampaikan itu, PPATK harusnya sudah menyampaikan nama-nama itu kepada penyidik. Karena Bawaslu tidak bisa apa-apa, Bawaslu nggak mungkin. Tidak punya otoritas dia ya untuk melakukan eksekusi terbaru. Tidak punya, tapi pasti Bawaslu kan sebagai pengawas pasti punya instrumen untuk apa dia harus mengapakan dia. Termasuk KPU, ya kan? Nah ini orang-orang ini diapakan. Apakah mungkin nanti kalau sudah memang betul-betul sangat kuat sehingga tersangka didiskualifikasi, kita harus punya hal-hal seperti itu kan? Jadi kalau dari PPATK dan itu dirilis secara resmi bukan podcast, itu di dalam resmi loh, itu dia sampaikan, ya kan? Ini kita mesti disclaimer dulu ya bahwa pinjangan ini, diskusi ini adalah diskusi yang independen, ya tidak berpihak kepada partai manapun maupun calon manapun. Jadi kita independen, bebas nih. Jangan sampai nanti ada yang melihat, wah ini Bung Dahlan ini, ini Ibu ini kita podcast yang independen, penarasumber juga independen. Saya belum menentukan dari 3 itu yang mana. Belum, karena dia per day itu kan kita nggak tahu kan, malah bingung, apalagi masyarakat juga kan. Nah, jadi sebetulnya dari segala sesuatu kan pemilu itu apa sih maksudnya? Jujur dan adil. Itu kata kunci ya. Luber nanti luber itu apa? Langsung umum bebas dan rahasia. Itu teknisnya ya. Tapi eksistensinya itu adalah jujur dan adil. Nah ini kan adil itu tadi misalnya yang disampaikan sebetulnya jujur itu ya harus apa adanya, dan adil itu kan itu sesuatu yang sangat gampang diucapkan, tidak mudah dilaksanakan. Ya misalnya tadi tentang iklan. Sebetulnya iklan di televisi terutama, radio, televisi dan radio yang milik negara.
atau televisi yang lain itu harus betul-betul dibatasi. Dibatasi, dan sebetulnya kalaupun gini Mas, kalaupun ada iklan yang dan tidak boleh lama, dan itu ada yang bayar, itu sebetulnya tidak oleh Gopak itu tidak terlalu disarankan. Kalau bisa tetap iklan ada tapi gratis. Jadi adil. Karena kan kalau tidak gratis, paslon atau caleg atau calon kepala daerah yang tidak punya uang nggak bisa mengiklan. Yang kaya yang bakal menang ya. Iya, itu kan jadi banyak. Jadi nggak semudah itu yang jujur, adil, terus kemudian berapa, bagaimana, itu banyak sekali pertimbangannya. Jadi berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh PPATK, kalau sampai sekarang nampaknya diam-diam saja, padahal ya harusnya PPATK itu seandainya sudah menyampaikan kepada publik, itu harusnya dan diserahkan kepada penyidik, orang-orang ini, rekening-rekening ini harusnya diwaspadai kan, jangan sampai untuk kampanye, misalnya kan gitu kan. Karena kalau dari PPATK itu dugaannya adalah uang hasil kejahatan, bukan uang dari warisan gitu ya. Di luar pemilu aja kan udah ada sekitar 324 triliun, Bu. Itu yang disebutkan. PPATK ya. Nggak tahu nih buat pemilu saya belum. Yang menarik tadi, misal data PPATK ini yang dikatakan ada relasi dengan pemilu, misal. Disebut ya bendahara. Oleh karena itu kan ini kita juga harus melihat spektrum waktunya, timing temuan PPATK. Ada yang dari data itu ada memang siklus di 2022, ada yang 2023. Nah mungkin saya pendekatan di 3 aspek ya, misal. Mana yang masuk pada rezim pemilu. Jadi soal timingnya, kalau dia memang nanti masuk pada wilayah, sudah masuk dalam kampanye, ada transaksi itu, maka terikat dengan norma rezim pemilu, soal batasan misal. Dan misal tadi disebutkan masuk ke rekening bendahara, apakah kemudian follow the money-nya masuk ke rekening dana kampanye enggak? Ini kan juga harus ada tracking. Oleh karena itu data PPATK ini harus komprehensif juga memfeeding ke lembaga terkait. Nah yang kedua misal, aktor yang menjadi penampung hasil transaksi yang mencurigakan ini juga sebenarnya bisa merujuk pada satu penegakan hukum lain, misal jaksa, polisi ataupun KPK. Misal dari 21 bendahara parpol ini ada tidak yang dalam posisi pejabat aktif? Nah, tunggu Bung Dahlan. Kalau kita bicara penegakan hukum, itu dalam konteks pemilu ini kan ada partai yang terima, ada siapa sebenarnya yang berhak melakukan pengawasan? Bawaslu nggak bisa. Maka saya melihat begini dulu Pak Bina. Jadi kalau domain informasi transaksi itu, kalau masuk dalam fase kampanye, ada relasi langsung, maka itu mungkin bisa ditarik. Satu soal jumlah batasan. Rekening tadi masuk misal melebihi batasan atau tidak. Yang kedua juga harus dilihat soal asal sumber dana. Ya ini kan yang di Undang-Undang 7 clear sekali menyebutkan bahwa boleh mengumpulkan dana kampanye tapi harus clear, bukan dari hasil tindak pidana ataupun hasil kejahatan lainnya, korupsi ataupun pencucian uang. Oleh karena itu, apakah berarti pidana asalnya itu perlu diusut dulu? Nah ini yang menjadi betul. Lah. Nah ini yang mungkin tadi clear dulu dalam hal penuntasan pidana induknya, bisa. Untuk bersamaan, Pak. Nah, bisa jadi bersamaan. Bu Yanti lah lebih paham. Atau Bu Yanti misalnya ini kan ada doktrin yang baru di pencucian uang bahwa tidak perlu dia terlibat pidana awal si pelaku asal ada pidana yang nanti yang udah ilegal, maka semua bisa ditelusuri, follow the money. Jadi kalau partainya menerima yang ilegal, maka tidak perlu lagi dibuktikan pidana awal, itu sudah bisa pencucian uang. Gimana, Bu? Ya, kalau tidak pencucian uang pun banyak ya, walaupun dari halal, tapi ternyata melebihi. Ya. Kita nggak lupa ya, 5 tahun yang lalu itu ada 1 miliar di Sulawesi Selatan waktu itu saya diwawancara. Itu ternyata alamatnya itu adalah alamat yang tidak mungkin dia sanggup 1 miliar gitu loh. Ya, sampai seperti itu. Jadi saya jadi bingung ya. Ini dalam kemampuan ekonomi dia menyumbang, Bu ya. Iya. Artinya dipakai doang dia namanya ya. Identitasnya. Jadi saya malah berpikir ini orang-orang yang terlibat terlaksananya pemilu ini
bagaimana ya ininya Pak, integritasnya? Ya kan berarti Betul. begitu. Ya. Kok apakah itu partai ataukah simpatisan partai sampai-sampai memalsukan alamat karena dia kemungkinan ingin nyumbang misalnya 5 miliar, kan nggak mungkin, nggak boleh, Ya. sehingga dia ambil alamat-alamat orang. Itu kan dengan cara pemalsuan. Ya. Kalau kita mau betul-betul dibuka, ya itu semua pidana kan. Ya. Dan itu udah cukup ya untuk TPPU ya. Iya, ini berapa modus tadi. Iya. Jadi modus Iya. pengalaman kita di pengawasan dana kampanye. Satu modusnya menggunakan identitas yang tidak asli. nomini lah Atau dia meminjam identitas lain. Setelah di tracking, ternyata secara kemampuan teknis ekonomi dia tidak punya kemampuan. Itu. Yang kedua juga tadi, mungkin bisa juga Bu ya, mungkin dalam pendekatan soal sumber dana yang dilarang. Ini yang mungkin trackingnya. Soal dana asing tidak boleh. Apalagi informasi PPATK ini kan Dari luar negeri. ada dana dari luar. Ya, Oleh karena itu pintu masuk menurut kita untuk pendalaman soal informasi utuhnya, sehingga pemenuhan material formil dalam penegakan hukum nanti bisa di cross check pada rezim pemilunya. Oleh karena itu kalau pada rezim pemilu, kalau mengacu pada tindak pidananya, maka ada Gakumdu di situ, ada polisi, jaksa dan Bawaslu-nya untuk melihat. Artinya Jadi informasi misalnya gini, supaya yang nonton juga jelas. Ya. Kalau ada tindak pidana itu ada lebih orang nyumbang, perusahaan, korporasi lebih dari 25 miliar atau perorangan lebih dari batasnya. Ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Siapa yang harus mengambil inisiatif? Di dalam Undang-Undang 7, Undang-Undang Pemilu ini, bahwa misal larangan bagi peserta pemilu menerima jumlah dana yang melebihi batasan. Ya, udah ditentukan. Sudah ditentukan. Nanti dan dia harus kembalikan kalau melebihi. Kalau dia menggunakan ada aspek pidananya. Ya. Nah, kalau masuk di situ maka pendekatan pidana pemilu yang masuk soal melebihi batasan ataupun menerima sumber dana yang dilarang. Siapa yang harus berinisiatif mengambil? Apakah kejaksaan ataukah dia? Sebenarnya Bawaslu bisa masuk dalam wilayah itu. Hanya saja kebutuhan kecukupan informasi datanya. Nah, ini yang juga harus dilihat tadi. Soal misal timing waktu transaksinya. Jangan sampai kita memproses itu ternyata tahun 2022. Maka itu kan bukan pada rezim pemilunya. Tetapi kalau di timing soal fase tahapan pemilu, maka itu juga Tapi bisa. itu tindak pidana, Pak. Nah, Di betul. pasal 208. Nah, di situ ya menjadi problem juga kan, siapa nih? ada Apakah sanksi pidana. Bawaslu berhak atau penegak hukum ada. yang lain yang harus ngambil? Ada pengadilan Atau pidana sendiri kan ada kan? Betul. Nah, mungkin bisa dua ini juga bisa berjalan. Jadi di dalam sistem penegakan pidana umumnya jalan, di aspek penegakan hukum pemilunya, minimal Bawaslu mengklarifikasi pernyataan Ketua KPK atau bisa bertemu PPATK langsung untuk mengklirkan informasi data yang diberikan ini agar tidak parsial. Informasinya utuh melengkapi, misal aliran dana ini dari siapa ke siapa, timingnya kapan, relasi sumber follow the money-nya kemana. Apakah kemudian ada kaitan dengan misal rekening khusus dana kampanye. Kalau ada hubungan di situ, maka patut diduga kita harus mendalami. Maka bekerjalah sistem penegakan hukum pemilunya dalam konteks itu ya. Tapi sistem kalau penegakan hukum pemilu yang Anda maksud nih apa? Di mana, siapa? jadi dalam konteks Kan ada yang ke MK. Ya. Ya kan? Maksud saya gini, ini udah jelas dia pelanggaran, melebihi, ya sudah ditemukan. ya Nah, siapa yang harus bergerak? Ya, penegak hukum. kalau penegak hukum, kalau kita penegakan hukum pemilu bisa masuk kalau memang dalam konteks tadi. Maka Gakumdunya kan diuji soal terpenuhi unsur atau tidak nanti. Sehingga dilihat misal penerima dana adalah bendahara partai yang juga aliran dana nanti masuk ke rekening khusus dana kampanye dan melebihi batas. Nah, ini sudah bisa masuk dalam wilayah itu. Kalau Artinya Bawaslu akan melaporkan ini kepada kejaksaan, kepada polisi. Nah, di Bawaslu ada sistem penegakan hukum, lex spesialis soal penegakan hukum pemilu, yang namanya Gakumdu di situ. Nah, di situ ada unsur jaksa, polisi, dan Bawaslu. Disitulah yang akan mengurai nanti, membahas soal apakah kemudian informasi dari PPATK ini terpenuhi dalam unsur soal aspek pidananya atau masuk pada hukum lain. Kalau masuk pada hukum lain, maka bekerjalah misal tadi polisi, jaksa pada ranah itu, ataupun KPK. Misal kalau dia tidak ada relasi di situ, pejabat partainya masih misal sebagai pejabat negara, maka unsur gratifikasi bisa masuk misal dalam
rezim semacam itu. Nah, begitu. Kalau Jadi kita maksudnya kan gini, penegakan hukumnya itu gimana gitu Ya, kan ya. Kan memang kita kan ada yang spesialis tadi pengadilannya juga kan harus cepat waktunya juga kan. Tetapi kalau ternyata pelanggaran itu juga ada pelanggaran pidana, apalagi itu dari KPK, dari PPATK, ternyata dari hasil korupsi, ya itu harus kepolisian harus, karena itu nggak mungkin kan, itu kan karena dia ada pada batasannya sendiri proses penyelesaian perkara. Itu maksud saya ada penyidikannya, ada di dalam sistem hukum. Itu. Nah, apakah saya ingin bertanya justru, apakah dengan sistem ini sebenarnya pada akhirnya pelanggaran-pelanggaran pemilu itu terutama yang kampanye yang melibatkan complicated kan? Bawaslu mungkin dalam aturan-aturan kepemiluannya menguasai ya, tapi aturan keuangan yang canggih, perbankannya, pencucian uangnya itu kan tidak kan sesederhana itu. Pelanggaran tindak pidana pemilu itu ada 9. 9. Nah, 9 ada yang misalnya apa ya kan ada yang 9 ya di 208 lah ayat 1 itu ada 9 ayat yang namanya tindak pidana pemilu. Bahkan di bawahnya ada pelanggaran selain kejahatan pelanggaran gitu kan. Padahal sekarang udah nggak dibedakan lagi kejahatan sama pelanggaran kan. Ya gitu. Di KUHP yang baru ya. Iya makanya. Jadi yang bikin undang-undang kan otomatis ya harusnya kan ya segera di ini juga kan disesuaikan disesuaikan karena yang bikin kan sama-sama dari DPR ya kan. Nah tapi kalau seperti ini bahwa ada sekian yang masuk ke bendahara ya, bukan bilang partai loh, bendahara. Bendahara itu kan punya rekening. Apakah itu rekeningnya RKDK rekening khusus dana kampanye, ataukah memang masuk ke rekeningnya partai yang tidak untuk kampanye? Doesn't matter about that ya, kita nggak udah urusan dengan itu. Tapi kalau yang masuk itu adalah hasil kejahatan karena itu keluar dari PPATK, itu PPATK hanya melihat dan kemudian menganalisis, menerima dari kemungkinan ini menerimanya dari bank atau dana keuangan yang lain, dan kemudian dia menganalisisnya, dan PPATK menganalisisnya uang yang masuk ke 521 itu adalah kaitannya kemungkinan besar adalah dugaannya kerasnya adalah dari hasil kejahatan. Kejahatan yang mana? Kejahatan yang 26 jenis yang diatur oleh Undang-Undang TPPU. Nah, otomatis ini harusnya, makanya harus netral itu, polisi harus netral, jaksa harus netral itu, supaya mereka jalan sendiri. Kita nggak peduli. Jangan dong bilang seolah-olah saya merasa gini, seakan-akan sekarang ini karena lagi pemilu, sekali lagi pemilu, jadi jadi para kontestan lah, orang peserta pemilu atau partai-partai kalau ada pelanggaran tindak pidana, tunggu dulu, nggak ada lah begitu. Justru kalau ketahuan inilah kesempatan untuk menghindarkan orang-orang tidak baik menjadi pemimpin. Orang-orang yang terlibat kejahatan, terlibat korupsi itu jangan sampai masuk. Ini penyaringan. Ini hal yang sangat penting. Timing yang sangat tepat mencegah. Jangan malah kan sempat beredar nanti ditunda dulu. Janganlah. Kejahatan itu kan terus terjadi. Dan berat dananya. Karena apa? Nanti sudah dilantik tiba-tiba harus masuk penjara. Nah, yang benar aja gitu kan. Dan itu kan kalau udah selesai kan mencari runtutan buktinya lebih susah lagi. Keuangan udah dicuci itu uangnya kan. Apakah saya setuju tadi Pak Wina bahwa tindak pidana umum atau tindak pidana khusus soal ini juga terus berproses sebenarnya. Jadi tidak mesti harus menunggu misalnya ini seolah-olah ini domain murni Bawaslu dan penegakan hukum pemilu. Bahwa feeding informasi PPATK ini bagi kita publik kan sebenarnya banyak variabel untuk kemudian aparat penegak hukum lain untuk bekerja. Hanya saja memang harus feeding data ini jangan sekedar melempar isu tapi menjadi diskursus publik lalu itu tidak dituntaskan. Faktual bahwa sebenarnya diduga ada kejahatan tindak pidana hasil kejahatan yang mengalir itu sudah clue awal. Harusnya oleh penegak hukum baik jaksa polisi masuk di situ misalnya. Diduga dengan data dengan aliran rekening. Aliran dana rekening. Bukan kayak kita menduga-duga. Enggak lah. Nanti tinggal kita pilih yang masuk rezim pemilu mana yang kemungkinan bisa masuk dalam ranah itu. Nah, kalau PPATK kan bilang kami hanya memonitoring, mengklasifikasi, melaporkan, memberikan kepada pihak yang berwenang. Kalau urusan pemilu kita kasih ke Bawaslu, yang lainnya kita kasih aparat penegak hukum, kejaksaan, kepolisian. PPATK sendiri tidak mempunyai kekuatan
eksekutorial ya untuk melaksanakan. Sehingga dia ya gua kasih aja, selebihnya bukan, walaupun mereka harus ada kerjasama ya. Walaupun tadi kan seharusnya kita mau ya. Enggak tepat. Udah ada jelas tadi yang Bu Narsi bilang bahwa ini kalau awalnya di sini tindak pidana, udah ada pidana, tinggal ngikutin aja dan itu partai bisa kena. Gitu. Harusnya kan itu sudah berjalan. Maksud kita tanpa ada soal kemudian harus menunggu rezim pemilu, tidak. Jadi bagaimana proaktif kejaksaan kepolisian juga, misal dalam feeding data informasi yang diberikan. Saya bertanya, apakah ada keberanian penegak hukum ya dalam situasi pemilu seperti ini? Ya kalau yang nanti saya adili, saya sidik, ternyata partainya menang, nasib saya bagaimana gitu loh. Artinya saya sebagai penyidik karirnya. Ya nggak usah jadi penyidik. Nggak usah takut ya kalau itu penakut. Ya. Dan termasuk juga mungkin pada pendekatan di luar rezim pemilu. Saya kira data PPATK ini menarik untuk pada pendekatan praktek korupsi juga. Belum pernah kita melihat, misal KPK itu mengurai kasus berdasarkan aliran dana transaksi dari laporan harta kekayaan misalnya. Ini sebenarnya bisa menjadi trigger baru untuk melihat kewajaran pejabat publik. Misalnya antara LHKPN dia berapa, kok tiba-tiba ada dana masuk sekian. Nah ini yang sebenarnya kalau tadi Pak Wina sampaikan ada goodwill yang lebih kuat untuk menunjukkan bahwa sebenarnya ini momen. Momen untuk satu pintu masuk untuk melihat ada aliran dana ketidakwajaran di pejabat publik, ada yang tindak pidana yang sudah mulai konstruksinya sedikit tergambar, dan mungkin nanti di rezim pemilu mana yang unsur itu juga mulai terpenuhi, misal melebihi batasan, tapi harus dalam timing tahapan pemilu. Kan gampang. Bendera partai itu kan bisa dilihat, duit dia kekayaannya berapa sih, berapa itu. Menurut kita tinggal diurai aja, LHKPN-nya berapa? Dengan faktual dia terima dana, ini wajar tidak? Dalam waktu singkat meningkat. Dananya itu membengkak sekali, kayak dana siluman gitu loh. Nah, ini untuk dana bendahara partai, apakah dia on behalf bendahara untuk partainya? Kan kita harus lihat juga kan, itu kan. Yang jelas masuk rekening bendahara partai, rekeningnya namanya itu. Karena kerjanya PPATK dan kerjanya money laundering itu adalah di nama rekening itu. Gitu loh. Jadi di situ. Nah, kan kita tidak bisa mendiamkan, sebetulnya kan sudah agak lama ya. Artinya apalagi kalau membuat lemah gitu loh, rasanya lesu gitu ya, membayangkan bahwa penyidiknya nanti nggak berani, tetapi mereka minta nanti rakyat ayo riang gembira. Gimana mau riang gembira? Sekarang aja udah bingung gitu kan, bingung ini benar apa tidak. Sekarang kan sudah yang harus LHKPN itu sekarang kan sudah termasuk para komisioner itu kan sudah ya kan, komisionernya siapapun yang terlibat di dalam penyidik yang ini, selain orang partainya, semua yang berkaitan dengan kepemiluan ini kan harus sudah jelas gitu. Nah itu yang kita kan ingin ini bersih pemilunya, pemilu yang memang demokratis tadi kita. Nah, maka aliran keuangannya juga harus bersih. Jangan sampai pemilunya wah adil, jujur ini, tapi di belakangnya berlumuran gitu loh, main uang yang nggak jelas, dan ini terjadi kayaknya. Justru itu yang kita mau melihat tadi. Sebenarnya ini kan hulu problem. Untuk mengukur tadi apakah siap, misal dari perspektif pasangan calon, governance soal pengumpulan modal politiknya ataupun di institusi partai. Ini bisa menjadi modal untuk membangun trust atau turbulensi juga buat partainya gitu. Soal bagaimanapun institusi partai, aktor pejabat publik ini menjadi simptom utama untuk menentukan pemerintahan ke depan. Kalau pada aspek ini mereka tergambar tidak clear soal itu, maka ya akan kebayang untuk ke depan. Soal misal sumber dana yang tidak jelas masuk, ataupun ketidakjujuran dalam mencatat dan melaporkan. Ini kan ujian juga. Nah ini yang menurut kami memang ada PR juga soal tadi, setidaknya dari laporan awal dana kampanye mengkonfirmasi ada persoalan serius di beberapa internal partai kita. Satu, governance-nya, tata kelolanya. Yang mereka juga soal dana kampanye ternyata tidak siap mencatat dan melaporkan secara jujur juga. Masa hanya melaporkan sekian ratus ribu, sementara baliho sudah terpasang di mana-mana. Ini kan satu juga, baliho aja nggak cukup tuh kalau 178 ribu. Katanya salah input. Salah input. Walaupun setelah itu
ada data lain. Tapi setidaknya publik mengukur. Dan ini sebenarnya untuk institusi partai, ini momen sebenarnya untuk show off ke publik bahwa kami kelembagaan partai kita transparan, akuntabel. Kami siap menjalankan pemerintahan. Ini momen sebenarnya untuk menguji soal kesiapan mereka kalau diberi kepercayaan oleh publik. Nah, tapi kan ini nggak mengkonfirmasi soal itu. Publik justru melihat apa betul jargon soal transparansi, akuntabilitas itu terbangun di internal partai. Kalau soal urusan dana kampanye saja mereka tidak clear soal itu. Dan saya yakin banyak sekali yang tidak clear, baik partainya maupun calegnya gitu ya. Kalau bicara caleg apalagi? Nah, apalagi PPATK menyebutkan ada 100 DCT, daftar calon tetap, yang ada transaksi tidak wajar. Nah, ini kan juga clue yang kemudian juga bisa kita dalami sebenarnya. Relasi kalau sudah dalam daftar calon tetap artinya dia sebagai peserta pemilu di sini. Maka terikat pada norma undang-undang pemilu. Nah, di samping mungkin bisa pada pendekatan pidana khusus lainnya kalau misal menerima sebagai rekening penampung hasil tidak pidana. Ini kan juga menjadi persoalan juga dan harus diselesaikan. Ekspektasi soal isu penegakan hukum lain. Jadi Bu, kalau kita mau sebenarnya inilah justru saatnya mengambil tindakan yang bersih. Nah, tapi itu tadi kan, apakah pejabatnya berani, apakah macam-macam. Katakanlah para konglomerat pasti kan nyumbang-nyumbang duit, dan nyumbang duitnya kemana-mana, ke semua, namanya pengusaha. Naruh telur di banyak gerai. Banyak telur. Nah, pasti. Jadi gimana ya, saya berpikir bukan karena saya orang pidana ya, proyek apapun, program apapun, itu jangan sampai terjadi kejahatan ekonomi. Itu nothing, nggak akan ada hasilnya. Ya kan gitu kan. Jadi pendanaan yang dari hasil kejahatan, pendanaan yang lebih dari yang seharusnya itu semua adalah kecurangan-kecurangan yang namanya kejahatan ekonomi. Nah, itu harusnya paradigmanya, saya melihat kok ada paradigma yang terbalik ya. Seolah-olah seperti kemarin kan, PPATK rilis lagi. Kan ada yang mengatakan PPATK semoga tidak terpengaruh masa politik kan gitu ya, Pak Menko mengatakan. Di satu sisi lagi Pak Menko mengatakan kalau memang ada yang 21 sikat, katanya gitu ya. Tapi ya Pak Menkonya sendiri kan hari ini Menko, besok Wapres, Cawapres, kan susah juga. Karena terlalu banyak konflik of interest ya. Di dalam ini juga itu pengaruh itu. Bahkan konflik of interest itu kan juga bagian dari adanya KKN itu kan. Ya kan? Kalau menurut saya sih Bu, nggak mungkin kalau seorang masih menjadi menteri, kemudian dia jadi capres atau cawapres untuk kemudian melawan posisi bosnya, presidennya. Lebih baik ya jelas saja, memang udah bertentangan kan, mundur aja gitu loh ya. Nggak mungkin ya misalnya Pak Mahfud ya, kita tidak bicara pro kontra, tapi dari bicara sistem politik. Kemudian kalau dia mau melawan Jokowi kan dia masih menterinya, mendingan mundur aja kalau menurut saya. Kalau gitu, kalau misalnya, kita bilang sikat, ternyata yang mau dibilang sikat bendahara dari koalisi yang mendukung dia. Ya kan? Problematik nanti ya. Itu hal-hal seperti itu kan. Yang saya pikir kan gini, yang saya katakan ada paradigma yang terbalik itu adalah gini, memandang PPATK itu seolah-olah jangan ganggu kami, gitu kan ya. Ini lagi mau pemilu loh. Penegak hukum, penyidik, PPATK jangan ganggu. Justru terbalik ya Bu, logikanya terbalik itu. Momentum ya. Momentum dianggap harusnya dianggap atau dinilai bahwa PPATK itu membantu tujuan bahwa pendanaan, tujuan arti demokrasi itu. PPATK mengambil posisinya untuk mengamankan agar pemilu itu tidak didanai dari hasil-hasil kejahatan sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Jadi jangan ketika ada pemilu apapun boleh, hoax boleh, menghina boleh, menipu boleh, kabar bohong boleh, ya yang bener aja. Korupsi gitu, juga boleh gitu ya, korupsi melanggar. juga boleh, nanti saja disidiknya kok aneh gitu. Saya heran. Justru sebenarnya data PPATK ini menjadi trigger dan pembantu yang kita tidak bisa, itu PPATK yang bisa. Membantu bagi Bawaslu sendiri yang dengan keterbatasannya, membantu pada aparat penegak hukum lain yang mungkin kedalaman investigasi. Juga barangkali yang penting juga membantu bangsa kita untuk jujur pada saat ini. Kalau ditunda kan udah momennya udah lewat ya kan. Karena gini juga
Mbak Wina. Jadi dalam soal aturan dana kampanye, nanti setelah dicatat, dilaporkan, diaudit oleh kantor akuntan publik. Hanya problemnya, kelemahan di undang-undang ini dan kelemahan kewenangan kantor dalam proses audit, yang diaudit itu yang dilaporkan saja. Nah, ini kan tidak menjawab soal substansi, peredaran uang berapa, modal politik yang digunakan berapa, memvalidasi kebenaran sumbangan, itu tidak akan terjawab dalam mekanisme audit. Yang audit hanya apa yang dicatat, dilaporkan, itu yang diaudit. Nah, sehingga yang persoalannya kan kita melihat yang behind the modal politiknya itu kan ada perputaran uang yang tidak dilaporkan. Nah, inilah yang kemudian ada pintu masuk soal tadi. Kewenangan-kewenangan mungkin Bawaslu mulai masuk pada isu strategisnya. Soal memetakan mana di dalam rezim pemilu ada feeding informasi yang bisa di-follow up. Persoalan nanti gitu bisa menuntaskan atau tidak. Tapi upaya untuk melihat penegakan hukum pemilu pada aspek isu strategis ini mulai masuk. Jadi Bawaslu juga nggak usah terlalu cawe-cawe yang kecil-kecil, tapi yang strategis ini yang lebih sepakat penting. Bang Wina. Ini yang saya katakan. Kalau baliho itu silakan mereka pasang, ini momennya. Tapi isu strategis election kita sudah level isunya, leverage-nya harus meningkat. Betul. Pada isu campaign finance, soal abuse of power-nya kan. Sehingga apa? Derajat demokrasi kita sudah harus lebih meningkat lagi levelnya. Sekarang misalnya ya dari beberapa teman caleg itu untuk jadi caleg minimal 5 miliar. Betul. Sekitar 5 miliar. Kisarannya kan. Nah, apakah ada yang melaporkan dana kampanye pribadi ya caleg, Bu? Ini biasanya caleg ini juga kalau untuk partai-partai tertentu ya saya dengar dibantu oleh partainya, tapi sebaliknya partai lain dia juga harus ngasih ke partai gitu ya. Nah, ini bagaimana demokrasi ini bisa berjalan kalau nggak ada kejujuran di bidang finance, dan juga kalau tidak ada penegakan hukum gitu, terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ya sebetulnya ada, saya nggak ini, tapi memang ada kan ketua partai yang mengatakan bahwa partainya bebas dari mahar gitu ya. Nah itu sebenarnya betul itu. Apapun ya, entah, tapi intinya itu sebenarnya jargon itu bagus ya. Bebas dari mahar ya. Nah, saya bukan pendukungnya juga. Tapi itu betul. Dua hal berbeda lah itu kita bicara analisis. Minimal ada upaya partai lah ya. Upaya partai, bahkan yang bersangkutan menyatakan kalau memang ada anggota partai saya terlibat silahkan. Nah itu kan bagus. Harusnya semua ketua partai berani mengatakan itu gitu kan. Minimal ngomong aja berani. Kalau sekarang kan kan bingung. Ini orang nggak berani ngomong, kenapa? Jangan-jangan terlibat atau bagaimana? Kan gitu kan. Minimal seperti itu. Jadi memang saya kira memang kita, menurut saya kok agak mundur daripada 5 tahun yang lalu ya. Mundur. Kualitas demokrasinya. Satu lagi, apalagi waktu itu isunya ya adalah menurunkan sumbangan. Kalau perlu juga nggak ada. Ini malah menaikkan. Itu sudah niat yang nggak baik gitu kan. Tidak mau menuju kepada kualitas yang lebih baik. Dan kemudian karena apa? Tujuan yang kualitas pemilu yang lebih baik adalah kalau negara itu sendiri yang membiayai tanpa ada sumbangan. Kan gitu kan? Afirmatifnya kan. Kan ke situ arahnya. Nah ya ini kan? Mungkin nggak, Bu? Karena kan yang bikin undang-undang juga DPR sama ini orang-orang partai. Artinya dia yang membuat undang-undang, dia yang melaksanakan. Ini bagaimana nih bisa? Jadi bingung itu. Mereka bingung. Seperti tadi, misal soal kalau di undang-undang pemilu sebelumnya batasan maksimum itu tidak terlalu besar untuk mencegah dominasi pemodal ya. 1 miliar. Lalu membangun ownership kolektif. Nah, ini kan spirit soal perlu batasan tadi. Nah, yang kedua juga sebenarnya dana kampanye ini bisa menjadi tolak ukur kita untuk membangun integritas pemilunya. Soal integritasnya apa? Bagaimana kebenaran sumber tadi, kejujuran. Ditambah juga untuk dalam sistem pemilu legislatif, dalam sistem proporsional terbuka sekarang, caleg bergerak sendiri cari modal, ya kan? Dan itu bisa aja kan dikasih sama pemodal ya, berapa loh nanti balasnya ke gua, balas budinya gitu. Bisa aja, misal pemodal dia sudah petakan, saya berkepentingan nanti di DPR komisi sekian, maka saya danai sejumlah caleg sekian, misal kan ini dalam bacaan kita ya, sangat mungkin itu dilakukan sehingga ketika terpilih bekerja pada kepentingan tersebut. Gitu. Di ijon ya, udah di ijon. Nah, saya juga berpikir kalau dalam hal yang lebih jauh lagi apakah sistem pemilu ini hanya memungkinkan orang-orang kaya, orang-orang berduit yang bisa menang.
Apakah duitnya duit dia sendiri ya, yang dia tidak laporkan ke sistem dana kampanye, ataukah duit Ijon tadi? Loh, saya kalau mau menang ya lu punya 5 miliar nggak? Rakyat juga dibodoh-bodohin, bagi-bagi aja duit gitu loh. Nah, gimana nih sistem ini agar tidak berakar dan terus terjadi? Ya, itu disitulah letak sebenarnya pengaturan dana kampanye menjadi penting. Soal batasan, soal agar apa? Agar jangan itu tadi di negara lain itu $20. Betul Ibu. Kita Bu Yanti sampaikan tadi. Tidak tinggi. Kurang Kita lebih. 2,5 miliar pada waktu itu 1 miliar, dia $20 dan mereka kaget. Saya kan ikut pertemuannya itu secara internasional pertemuan dengan DPR. Negara-negara tuh kaget gitu loh. Terus waktu itu kita rapat-rapat lagi, itu kira-kira 4 tahun yang lalu, tiba-tiba bukannya dapat inspirasi baik, malah naik gitu. Kalau contoh tadi misal, kalau dia tidak terlalu besar dan itu dipublish, misal saya nyumbang 100.000 dipublish, ownership kita terhadap partai tinggi, membershipnya juga tinggi. Sehingga apa? Ini menjadi gerakan untuk antitesa terhadap politik transaksional. Orang kalau sudah nyumbang, nggak mungkin dia juga nerima suap dari calon. Sebenarnya isu positif soal dana kampanye itu adalah bagaimana sebagai treatment partai untuk membangun ownership kolektifnya. Hanya saja di regulasi pemilu ini tidak berkorelasi. Harusnya kan angkanya tidak di 25 miliar atau 2,5 miliar. Paling banyak 500 juta, paling tinggi misal 1 miliar kan. Ini agar ownership kolektif. Enggak $20 ya. Atau sehingga apa? Ya Lalu untuk apa gunanya kita pertemuan internasional saling membandingkan, gitu loh. Betul. Kita nggak boleh. Mungkin Bu maksudnya ya supaya kita paling tinggi gitu, jangan paling rendah, jadi lebih banyak. Paling buruk. Paling buruk. Dan memang kos politik kita ini juga dianggap tinggi. Soal misal mulai dari kampanye, membiayai saksi. Mungkin tadi Bu Yanti menarik menurut kita, mana hal-hal yang kemudian harus diambil afirmatif oleh negara. Soal iklan kampanye yang dianggap punya kos politik tinggi. Sekarang kan sudah ada, misal KPU memfasilitasi soal baliho dan iklan-iklan media cetak, tapi belum menjawab juga soal kebutuhan partai, termasuk nanti apakah kemudian subsidi negara terhadap partai. Nah ini juga harus ada skema yang kita harus pikirkan juga soal membangun institusi partai secara sehat. Tidak kemudian berada di balik itu berkuasa, tapi mengkapitalisasi kekuasaan dengan membajak kebijakan, mentransaksionalkan kebijakan. Ini yang menjadi tidak sehat. Dan yang sekarang terjadi ya. Yang terjadi itu. bisa jadi pintu awalnya adalah pemilu, karena high cost politik, sehingga ketika jadi bukan kemudian merealisasikan visi misi politiknya, tetapi mengembalikan modal politik yang terjadi. Ini yang menjadi. Nah, apakah karena itu kali ya? Kita kan ada RUU perampasan aset tuh, yang bisa merampas, memiskinkan tanpa menunggu putusan. Pembuktian terbalik. Ya, nggak sepenuhnya terbalik, tapi makanya di beberapa negara Eropa kan ada, bisa dirampas bukan hanya hasil korupsinya, keluarganya. Makanya di keluarga ada budaya, Mah, jangan korupsi ya. Nanti kita sampai kena. Nah, di sini kan RUU itu udah diajukan loh sama pemerintah. Mampat kan? Mampat, karena katanya Korea ini nggak berani katanya, tergantung ketua partai. Nah, ketua partai malah berani bisa nggak? Korea kan baru bicara sekarang. Saya itu ya, Anda ikut nggak ya? Kok saya membayangkan ya, kita tuh sudah membahas itu, waktu itu ada dananya untuk membahas dengan ada ICW, dengan UGM gitu ya. Itu saya tuh terlibat loh tahun 2008. Pembahasan 2007. Dan usulan itu sudah lama kita aja. 2007, 2008 bahkan kami menghasilkan RUU tandingan untuk sumbangan kepada pemerintah pada waktu itu. Jadi ini juga jangan sampai masyarakat itu juga ikut di apa ya, aduh saya itu merasa ini kok masyarakat dianggap tidak tahu apa-apa, kemudian dengan mudahnya dibohongin gitu kan, seolah-olah ini baru saja tahun sekian. Tidaklah, itu setelah 2006 kita UNCAC kita ratifikasi dan ada undang-undang pengesahan itu, kita langsung bikin RUU Asset Recovery itu. Kita udah bikin dan 2008 itu sudah hampir jadi sebetulnya. Jadi jangan
jangan sampai kepada masyarakat itu seolah-olah ini sesuatu yang baru dan ini baru 5 tahun dan ini begini enggak. Memang political will. Tetapi kan tadi Pak Win bilang bahwa gimana ya DPR yang bikin yang ini gitu kan. Maka saya tadi katakan bingung, saya bilang gini. Jadi mereka tuh udah bingung kali. Mereka tuh bingung bahwa dia itu di DPR itu tujuannya itu untuk rakyat, bukan untuk kelompoknya, bukan untuk partai. Nah, ini kebingungan itu yang harus kita luruskan, jangan bingung. Jadi ketika Anda jadi anggota parlemen, itu Anda adalah untuk masyarakat. Ketika Anda jadi presiden adalah presidennya semuanya, bukan presidennya pendukung saja. Ini kayaknya yang saya paling masih ingat penting. ketika pasca ratifikasi NCIC, salah satu prioritas kita soal perampasan aset. Dan itu kerja sudah lama dan sudah draft masuk usulan DPR, bahkan draft versi pemerintah sudah ada, tapi ini kan mandek. Nah, ini yang soal menagih komitmen sebenarnya, soal serius tidak untuk kemudian meng-clearkan soal komitmen kita clear and clean di satu governance-nya ataupun di level pejabat publik, penyelenggara negara soal itu. Tapi kalau sistem financial pelaporan keuangannya seperti sekarang, apakah harapan-harapan itu cukup kuat gitu kalau nggak dibilang tidak mungkin? Maka betul Pak Wina. Jadi memang simptom awal untuk melakukan penataan pemilu ini adalah bagaimana institusi partai juga. Soal pendanaan partai politik, bukan hanya pendanaan kampanye, tapi sumber pendanaan partai politik juga harus lebih di-clearkan. Di undang-undang kepartaian kita juga juga harus lebih di norma soal satu sumber pendanaan, tata kelolanya, transparansinya. Bila perlu membuka keran misal, yang diskursus seperti Bu Yanti pernah sampaikan juga dan beliau sebagai salah satu expert juga untuk mulai menghitung afirmatif negara untuk memberikan donasi lebih bagi partai politik. Dalam apa? Mengembalikan fungsi ideal partainya, institusional partai, soal pendidikan politik, agar hadir menjadi partai adalah mendudukkan fungsi ideal tadi. Pengkaderan, agregasi kepentingan, mengawal kepentingan publik. Bukan kemudian justru dengan kewenangan ada, menyalahgunakan kewenangan itu. Nah, ini yang sebenarnya yang kita lihat. Oleh karena itu, momen pemilu sebenarnya ini menjadi momentum. Seperti tadi, informasi PPATK itu bukan sekedar informasi aliran dana, tetapi untuk melihat sebenarnya governance partai, soal integritas kontestasinya lebih di situ. Jadi coba Bu, kita kan sudah peraturan sudah ada mengenai dana kampanye, walaupun masih sebagian masih abu-abu. PPATK sudah cukup inisiatif untuk memberikan laporan, sistemnya udah ada. Tapi kalau kita lihat ini kan masih ada kemandekan, masih banyak ketidakjujuran, masih banyak dana siluman kampanye dan sebagainya. Nah, gimana nih solusinya? Ya komitmen yang namanya netral itu dulu itu dikedepankan. Artinya ini kan berkaitan dengan yang sedikit saya tahu ini kan berkaitan dengan pendanaan dan kalau dana itu berasal dari hasil kejahatan itu PPATK kan gitu, dan korupsi misalnya yang paling penting ya. Nah itu kan namanya TPPU. Ada PPATK lembaganya, ada lembaga penegakan hukumnya. Nah, ini harus netralitas itu betul-betul dari presiden, itu betul-betul itu harus netral. Artinya mereka tuh betul-betul kalau memang ada dugaan awal terjadinya kejahatan ya harus jalan biasa saja, bahkan kalau perlu dipercepat supaya ini tidak keburu kepilih gitu, karena ininya sangat keras dugaannya harusnya seperti itu. Dan kemudian ya gini, berkaitan dengan dana kampanye yang berasal dari hasil kejahatan tuh bukan masalah kecil, betul. Itu selain momentum itu adalah akar permasalahan. Fundamental sekali. Itu akar permasalahan sekali. Karena apa? Dengan kinerja penegakan hukum, pencegahan uang hasil kejahatan masuk ke pendanaan pemilu, itu berarti mencegah orang-orang yang terlibat kejahatan menjadi pejabat yang dipilih dalam pemilu ini. Harus berpikir seperti itu. Jadi harus berpikir bahwa ini adalah upaya untuk mencegah orang-orang yang terlibat kejahatan jangan masuk, jangan jadi caleg, jangan jadi wapres, jangan jadi presiden, jangan jadi kepala daerah. Ini adalah membantu dan mencegah. Jangan dianggap penegakan hukum yang sudah akan bergerak
penegak hukum itu kan bergerak kalau ada kejahatan yang bisa, ada tanda-tanda terjadinya kejahatan, dan itu tidak bisa diprediksi. Ya kan? Nah itu kan, jadi itu harusnya diberikan keleluasaan, diberikan satu support yang luar biasa sehingga mereka tuh jangan dianggap pengganggu, tapi malah membantu untuk lebih mendapatkan betul nilai yang kita harapkan, yaitu hasil pemilu yang jurdil, yaitu demokratisasi Indonesia yang memang dihargai. Sekarang nilai demokrasi Indonesia kan turun ini dari dunia itu kan, turun indeksnya. Ini kan harus hati-hati ya, karena kita tidak maulah, kita beberapa tahun yang lalu kan kita sering juga melihat negara lain kita nilai, aduh pemilunya seperti ini dan lain sebagainya. Masa kita mau kembali seperti itu? Itu jadi saja sih. Ibu melihat karena masalah dana kampanye ini sangat penting, sangat fundamental, akar masalahnya, maka logika-logika yang dipakai oleh baik peraturan-peraturan pejabat-pejabat sekarang itu terbalik ya. Harusnya ini momentum untuk mendorong perubahan, untuk meningkatkan kualitas pemilu. Justru dengan seperti sekarang membuat sumbatan-sumbatan gitu ya, Bu, ke Ibu. Tujuannya beda kan, ini tujuannya adalah mencegah supaya orang yang jahat jangan masuk. Kalau di sini berpikir, jangan ribut, nanti malah menghambat ini mau masuk, loh aneh kan. Jadi tujuannya berbanding terbalik dengan yang digembar-gemborin ya, Bu. Iya, itu menurut saya sih seperti itu, dan jangan lupa juga bahwa pemilu itu sangat dekat dengan morally corrupt. Morally corrupt jangan hanya diartikan korupsi saja. Nah kan, pemilu itu kalau korupsinya, morally corruptnya tinggi, itu hanya akan menghasilkan pejabat-pejabat yang menghambat rakyat yang paling kecil, rakyat yang paling lemah dalam mencapai kesejahteraan untuk mendapatkan kesejahteraannya. Dan niat kita bernegara itu adalah untuk rakyat, kan seperti itu, untuk kepentingan terbesar. Jadi tolong saya selalu mengatakan, ada gium dari Jeremy Bentham yang mengatakan apa sih gunanya kita berhukum, bergunanya apa, yang utility itu adalah untuk siapa? Yaitu untuk the great happiness for the greatest numbers. Jadi untuk kepentingan yang lebih banyak. Jadi DPR yang tadi kita mulai curigai bahwa apa tadi, Korea. Korea tanda kutip ya. Kan dia berpikir Koreanya nggak mau, loh. Kita kan bukan Koreanya, yang terbesar adalah rakyatnya. Jadi no reason untuk denial, nggak usah memikirkan undang-undang asset recovery. Jangan lupa, asset recovery itu ada satu hal yang sangat bagus, yaitu adalah ada satu mekanisme boleh menggugat satu harta kekayaan yang dicurigai, apakah itu bentuk gedung dan sebagainya. Yaitu gugatannya itu bukan gugatan pada orang, tapi gugatan pada barang yang dikatakan sampai non-conviction based. Jadi kalau ada tanda-tanda kemudian orangnya pergi dan sebagainya, bisa kita bikin pengadilan yang menggugat ini barang milik siapa, boleh disita atau tidak. Nah itu, jadi nggak usah harus ada perampasan hasil kejahatan atau perampasan harta-harta yang tidak jelas tanpa menghukum orang. Itu yang didorong. Itu membuat kita itu tidak terlalu pede di dunia internasional sebetulnya. Itu yang harus difahami oleh calon presiden, calon wakil presiden, harus paham betul bagaimana jati diri Indonesia di negara lain berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Harus paham kan itu juga gitu. Jadi harus kita justru mulai dari sekarang ya, justru dari masalah dana kampanye ini ya, Bu ya. Betul. Kalau Anda melihat gimana, Bung Dahlan, solusinya? Satu, bagaimanapun isu dana kampanye ini menjadi tolak ukur untuk menilai soal kualitas dan integritas kontestasi kita. Oleh karena itu, ada spirit nilai di Undang-Undang Pemilu mengatur soalnya. Dari 2004 sudah mulai agak terlihat tergambar. Dulu mungkin belum terlalu detail teknis diatur. Artinya apa? Ada kemauan untuk mulai melihat kontestasi elektoral kita, kontestasinya fair, bersih. Oleh karena itu sebenarnya ini momentum juga. Informasi soal aliran dana, PPATK, feeding informasi yang harus dimaknai. Satu, oleh Bawaslu, harus ini menjadi isu prioritas. Yang kedua pada isu penegakan hukum lain, KPK, Jaksa pada isu pidana khusus misalnya. Jadi ini harus ditempatkan pada tempat yang penting. Termasuk KPK misalnya kan. Soal ini bisa menjadi trigger untuk kemudian masuk soal isu gratifikasi, suap atau apa kan. Dan oleh karena itu maka pemilu dan dana kampanye menjadi
itu satu kesatuan isu yang tidak bisa dipisahkan. Bahwa betul di dalam pemilu butuh modal, tapi bagaimana mengumpulkan modal yang clear dan fair. Itu dinilai fairness-nya. Jadi bukan hanya soal pasang baliho itu besar atau kecil, tepat atau tidak, tetapi soal modal politik ini menjadi tolak ukur untuk melihatkan apa leverage demokrasi kita sudah meningkat. Jadi jangan hal-hal yang terlalu teknis. Betul, terlalu teknis itu receh lah kata orang kan. Tapi kan kita sudah leverage isunya sudah masuk soal dana kampanye yang strategis. Saya melihat membanding, misal dulu Noh Tae-woo Korea mundur karena dana kampanye. Prancis juga begitu. Jadi kasus Watergate di Amerika kan juga soal terima dana yang ilegal. Nah, kita sebenarnya regulasi juga harus mulai proyeksi ke situ. Soal isu dana kampanye itu seringkali post factum. Setelah pemilu baru terungkap ada dana yang asing. Kalau sekarang udah mulai mencukupi nggak aturan-aturannya? Nah, kalau di regulasi sekarang memang terbatas pada rezim pemilu ANSI. Nah, jadi soal misal timingnya, misal temuan lingkupnya hanya pada konsideran siklus pemilu, tahapan pemilu. Nah, tidak menjangkau pasca itu. Nah, dan termasuk juga kepastian penegakan hukum pemilunya. Jadi constraint di rezim pemilu, khususnya tindak pidana pemilu, ada batas waktunya. Jadi kalau lewat dianggap daluarsa. Nah, sementara nggak bisa diusut dengan isu dana kampanye ini kan tidak bisa disamakan pada pemilu lainnya. Isunya seringkali memang ini post factum munculnya setelah pemilu bahkan. Nah, ini yang mungkin harus juga regulasi ke depan soal bagaimana keseriusan kita menata soal pemilu pada aspek pendanaan pemilunya. Bukan hanya soal dana kampanye. Orang hanya terjebak, jangan-jangan cuma mau mengumpulkan di tempusnya, soal di tahapan kampanye saja. Sementara perputaran uang ini bahkan sebelum tahapan kampanye. Nah, ini juga harus dijangkau dalam regulasi pemilu, termasuk nanti soal membangun akuntabilitas. Dalam membangun akuntabilitas, misal soal mekanisme auditnya jangan formalistik. Hanya mengaudit dari apa yang dilaporkan, tapi level kewenangan auditnya, atau bahkan kalau saya katakan Bawaslu diberikan audit investigatif. Jadi bukan hanya KAP yang melakukan, tapi Bawaslu diberikan aja kewenangan soal itu. Itu untuk level kedalaman, untuk memastikan sumber perputaran dana kampanye yang terjadi dalam pemilu bisa terkawal. Dan isu penegakan hukumnya bisa menjadi domain kejelasan juga bahwa Bawaslu ada kewenangan di situ dan diberikan mandat dan menemukan soal potensi substansi problem substansialnya. Oke, Bu, kita udah banyak ini. Kalau dari Ibu closing statementnya apa, Bu? Kalau saya sih, menurut saya segala sesuatu itu memang berhulu di malu. Malu, tabu itu udah nggak ada lagi gitu loh, ya kan, udah nggak ada. Artinya lagi. Budaya tuh penting, Bu. Sangat nilai. Dan saya selalu mengatakan bahwa Indonesia itu bukan negara undang-undang, tapi negara hukum. Nah, jadi jangan sampai pada level di pendanaan pemilu ada tidak, atau di dalam dinamika pemilu dilarang apa tidak. Ya, tapi kan ada hukum yang lain. Ada living law, pantas tidak. Ya kan, itu kan penting. Banyak hal, banyak sekali yang konflik of interest. Tadi saya katakan. Apakah sekarang itu Ibu lihat masih ada atau menipis atau udah hilang? Maksud saya penghayatan orang terhadap rasa malu, terhadap budaya. Masih ada sih, harusnya masih ada ya. Masih ada, harus kita betul-betul kalau bisa jawab diuri kalau saya lihat kan, gue lebih malu kalau gue nggak pakai Alphard daripada gue korupsi gitu loh. Harusnya kan itu pakai Alphard nomor kesekian, tapi kalau kita korupsi kita malu harusnya kan gitu. Iya, kalau saya sih ya masih berharap masih banyak lah yang masih banyak ada lah. Ya, bahkan tadi bicara tentang hanya orang kayakah yang bisa jadi caleg, saya kira mungkin ada juga yang tidak lah, yang benar-benar murni, karena kan ketua-ketua partai juga kan perlu kader yang baik. Nah, itu kan bisa jadi, dan berharap. Hanya memang beberapa hal yang berkaitan dengan nilai konflik of interest masih terjadi. Antara lain tadi kan tidak mengundurkan diri, tidak cuti, Terus iklan misalnya, iklan di televisi. Maka masih ada partai yang juga pemilik TV. Itu agak susah. Isu konflik of interest-nya. Itu konflik of, dan kemarin jangan salah ya, waktu kita turun dari 38 ke 34 berkaitan dengan indeks corruption itu, persepsinya
itu bukan karena penegakan hukumnya KPK, dan itu bukan hanya penegakan hukum, itu hanya sedikit. Justru yang membuat kita itu jatuh itu adalah apa? Konflik of interest. Variabel Itu tinggi untuk sekali. menilainya. Karena apa? Pengusaha-pengusaha yang bisa menerima proyek dan sebagainya juga terafiliasi atau bahkan dia sendiri juga bagian dari eksekutif atau legislatif. Ya udah, ya susah sekali yang seperti itu. Jadi di situ apa? Konflik of interest itu apa? Jangan hanya mengandalkan ada larangan apa tidak dalam peraturan tertulis, tapi pantas tidak, bahaya tidak. Nah, itu yang harus dikedepankan dengan ini juga pemilu ya undang-undang ya seperti itulah. Tetapi juga saya berharap netralitas itu jangan seakan-akan hanya bahasa yang mudah Di sekali bibir aja, Bu, ya. gitu ya. Dan kemudian para penegak hukum juga sama yang kita sampaikan tadi pada parlemen. Jangan mau bilang undang-undang, aduh jangan deh nanti kita kena loh, kok gitu kan. Penegak hukum Senjata juga, makan tuan. Ya. betul. Penegak hukum juga jangan berbicara, waduh nanti kalau saya gini kan tahu-tahu ini menang tuh, ya nggak begitu. Saya katakan ya sudah, kalau memang begitu nggak usah jadi abdi negara. Ya udah bisnis sendiri saja, ya kan? Betul. Ya gitu. Jadi jangan menyalahgunakan. Jangan mendua gitu, Bu, ya. Jangan mendua, jangan menyalahgunakan penyalahgunaan kepercayaan dari masyarakat kepada dia ketika dia menjabat apapun. Nah, itu yang itu kan kaitannya dengan moral korup tadi. Itu yang saya pikir mudah-mudahan dalam waktu yang kurang dari sebulan ya, masih 3 mingguan lebih ini, mudah-mudahan bisa dilurus-luruskan apa yang dari PPATK juga sudah mulai selesai, dan tadi ya yang paling penting adalah jangan mempunyai pandangan bahwa hanya berkaitan dengan 9 tindak pidana pemilu. Ketika ini terjadi dan ternyata ada sumbangan, misalnya sumbangan dari hasil kejahatan yang menurut PPATK adalah sangat mencurigakan, nggak ada urusannya dengan penegakan hukum tindak pidana pemilu, itu adalah jalan sendiri. Dampak dari ini harusnya bisa mendiskualifikasikan siapapun yang terlibat di situ. Tapi saya senang nih sama Ibu, walaupun kritis masih optimis gitu ya, kalau ada yang baik masih Kalau ada. beliau gitu. kena expertise dan profesional akademiknya kelihatan. Ya, harus ada. Saya juga melihat begini, Pak Wina. Jadi pemilu ini bagaimanapun menjadi barometer dan momentum. Momentumnya adalah inilah batu uji bagi satu institusi partai, calon pemimpin. Ini mekanisme kita menentukan pejabat publik ke depan. Dan ini adalah momentum untuk menilai soal komitmen mereka. Satu, jangan jargonnya membangun pemerintahan bersih, tetapi praktek dalam kompetisi yang tidak fair. Sehingga isu pemilu, isu dana kampanyenya menjadi tolak ukur kita. Kita diskusi hari ini bukan karena kita ada kecintaan kita pada nilai demokrasi yang ingin kita bangun. Soal modal politik juga harus fair. Isu konflik of interest tadi jangan kemudian seolah-olah dipertontonkan secara telanjang bahwa norma itu diatur dan dilarang, tapi mereka kok justru mempraktekkan secara terang-terangan. Bagi pelopor saya, dari pelanggaran itu mendegradasi soal nilai demokrasi yang ingin kita bangun. Nah, inilah momentum untuk menilai tadi, karena seleksi filter menentukan pejabat publik, presidenkah, DPR kita ke depankah, atau kepala daerah, pemilu adalah alat untuk menentukan dan momentum untuk menentukan itu. Maka concern ya podcast 9 saya kira menjadi itu juga ya, soal komitmen menjaga value demokrasi kita. Paling kira gitu. Terima kasih Bu Yati Ganarsi, terima kasih Bung Abdullah. Terima kasih Pak Wina. Kita sudah berbincang-bincang mengenai dana siluman kampanye. Ya, ingat, tegakkan hukum, berikan keadilan. Sampai jumpa pada perbincangan yang akan datang.